nih. Nah kan pergantian jamnya dia di jam 9 pagi. Kalau di hari ke-14 haidnya ini udah hari ke-14 nih, ada pertama, 2, 3, 4, 5, udah 14. Lihat, tolong perhatikan. Tungguin nih di jam 9 paginya. Karena ulang sekali lagi, ini di hari ke-14 haidnya Dea. Hari ke berapa? Hari ke-14 haidnya Dea. Lihat ke depan. Karena pergantian jamnya di jam 9, pergantian harinya Dea, ternyata lihat ke depan. Di hari ke-14 haidnya Dea ini, di jam 9 pagi ini, kan kalau jam 9 pagi berarti mengganti menjadi hari ke-15 nya Dea. Jelas ya? Haidnya nih. Lewatlah nih di jam 9 pagi bersambung. Kalau bersambung di jam 9 pagi artinya pergantian hari ke-15 tadi lewat, nyambung, artinya nyambung, darahnya masih keluar. Nyambung. Ini pas pergantian hari ke-15 nya ini nih, itu darah jam 9 pagi darahnya dia masih keluar. Maka dia, si dia ini, darahnya nyambung di pergantian hari ke-15 nya dia ini, maka dia jatuh pada namanya istihadah kubro. Jelas ya? Istihadah kubro. Terus gimana Ustadz? Nah, sekarang Anda jelasin sedikit. Kalau di jam 9-nya pagi ini pergantian harinya darahnya dia masih keluar, nah ini istihadah kubro. Gimana Ustadz kalau istihadah kubro? Kalau istihadah kubro, permasalahan istihadah kubro ini, dia mengambil kebiasaan haidnya dia. Nah, ulang sekali lagi, kalau darahnya menyambung pada jam tadi 9 ini jam pergantian hari dia, pada hari ke-15 jam 9 pagi ini masih keluar darah tuh dia, mau dikit mau banyak, mau deras mau dikit, berarti di hari ke-15 nya ini pergantian kan di jam 9 pagi nih, jam 9 pagi darahnya tuh dia masih keluar, mengganti menjadi hari ke-15 nya tadi, maka dia jatuh pada permasalahan namanya istihadah kubro. Darahnya nyambung tuh di hari ke-15 nya tadi, berarti dia ada permasalahan istihadah kubro, yang mana hitungan haidnya balik lagi pada hitungan kebiasaannya. Berapa kebiasaannya? 7 hari berarti. Terus gimana Ustadz sisanya? Kan tuh saya nggak sholat sampai 15 hari Ustadz karena keluar darah misalkan. Sisanya biasanya dia 7 hari. Karena darahnya keluar sampai 15 hari kan berarti 8 hari lagi tuh. 8 hari itu yang dia nggak sholat. Sisanya 8 hari itu wajib diqodho sholatnya. Karena kan 15 hari tadi, 14 hari, terus 15 hari kan, tuh darah masih keluar misalkan. Ada yang begini, misalkan terjadi permasalahan ini. Kalau jatuh saja begitu namanya istihadah kubro, lalu kebiasaan permasalahan istihadah kubro ini haidnya dibalikin lagi kepada kebiasaan dia tadi. Tuh kalau darahnya 15 hari menyambung tadi tuh di jam 9 pagi di jam pergantian hari tadi. Jelas ya? Balik tuh ke hitungan dia, Ustaz, biasanya saya 7, ya ini 7. Dari 15 hari itu keluar darah, kan istihadah kubro namanya tadi tuh Anda bilang. Karena darahnya menyambung di pergantian hari ke-15, di jam 9 pagi tadi darahnya masih keluar. Berarti dari 15 hari ini keluar darah, karena istihadah kubro, dia cuma 7 hari yang haid, 8 harinya istihadah kubro namanya. 8 hari ini wajib diqodho sholatnya. Jelas? Ini seandainya terjadi. Jelas ya? Kan, tapi namanya ilmu agama harus disampaikan. Tuh. Jelas ya? Paham nggak Anda sampaikan begitu? Tadi di hari ke-15 nya
di jam 9 pagi kan perhitungannya dimulainya. Kalau di jam 9 pagi ini masih keluar darahnya, karena jam 9 pagi ini pergantian hari dia di hari ke-15 haidnya. Tapi lihat ke depan, ini dia udah 14 hari keluar, dia udah, lihat ke depan, ingat tadi dimulai dia itu haidnya jam 9 pagi. Ini 14 hari dia keluar darah tuh. Nah, dikit lagi dia mau jam 9 nih. Ingat kalau di jam 9 ini, kok Ustaz jam 9 sih, maksudnya apa sih Ustaz jam 9? Jam 9 ini jam dimana pertama kali dia dimulai haid, darahnya sudah 24 jam. Tulang terangin pelan-pelan. Maksudnya jam 9 pagi apa sih tadi? Dimulai dia kan darahnya tadi udah dihitung udah 24 jam, pas 24 jam darah itu dikatakan haid. Kapan itu dihitungnya? Dibilang haidnya, dipastikan haidnya di jam 9 pagi. Itu hari pertama. Dia keluar darah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, sampai hari ke-14. Lihat ke depan. Hari ke-14, kalau darahnya, ingat nih, hari ke-14 dia keluar darah tuh terus, keluar darah penyakit atau apa, wallahu misalkan alhamdulillah contohnya 14 hari keluar darah. Nah, dikit lagi mau masuk jam 9 nih. Ingat jam 9 ini pergantian hari haidnya deh dia. Ternyata jam 8-nya berhenti. Plak, berhenti, nggak keluar lagi tuh, ditungguin sama dia 15 menit, ditungguin setengah jam, wah alhamdulillah berhenti nih. Berarti 14 harinya dia itu semua haid dia. Sekalipun biasanya 7 Ustaz, sekalipun biasanya 8 Ustaz. Ini permasalahan ini nggak lagi ngitung kebiasaan 7-8, enggak. Karena belum naik 15 hari, darahnya di hari ke-14 sudah berhenti. Belum mencapai atau melewati di jam pergantian hari haidnya, dia jam 8-nya udah berhenti nih, dia di hari ke-14 jam 8-nya berhenti. Ditungguin 15 menit gak keluar lagi, ditungguin setengah jam gak keluar lagi. Berarti ya berhenti. Berarti 14 harinya itu dia jelas ya. Udah selesai. Nah, ntar besoknya keluar darah lagi tuh udah nggak dihitung haid, selesai sudah. Jelas ya. Tuh rumus yang keempat, darah tidak melebihi 15. Tapi kalau 7, 8, 9, 10 yang kayak biasa, ya cuma kebiasaan kita yang begitu. Ini sampaikan apabila terjadi permasalahan tadi melebihi dari 15 hari. Sebulan misalkan tadi dia contohnya sebulan itu keluar darah, 2 bulan keluar darah, ada orang yang sampai 3 bulan 4 bulan keluar darah terus. Lihat, kalau lihat ke depan, seandainya ada orang yang dia contoh naudzubillah keluar darah 2 bulan misalkan, 2 bulan saya keluar darah Ustaz, ya Allah penyakit apa misalkan naudzubillah contohnya, misalkan lihat di hari ke-14 nyambung ke-15 tadi darahnya keluarnya, artinya pergantian hari ke-15 darah itu nyambung apa enggak. Kemudian nggak paham lagi anak ulang nih. Tadi ini 14 hari dia. Pergantian harinya jam berapa? 9. Lihat ke depan. Ada ulang sekali lagi. Ini 14 hari dia nih. Udah haid nih 14 hari. Ini kan ceritanya naudzubillah dia keluar darah 2 bulan. Ini terangin nih. Dari 2 bulannya ini nih keluar darah, itu mana yang haid, mana yang istihadah Ustaz. Nah ini lihat dulu ke depan. Kan bisa aja orang perempuan terjadi begitu, keluar darah 2 bulan, 3 bulan, keluar darah sebulan, bisa aja. Nah lihat nih, di hari ke-14 nya tadi dia contohnya, di hari ke-14 nya nih mau naik ke 15 hari, pergantian harinya jam berapa? Jam 9. Ternyata jam 8 nya berhenti nih. Jelas ya, berarti putus udah nih, berhenti. Di tengah 15 menit gak keluar. Putus nih darahnya. Apa? Artinya 14 hari ini semuanya berarti haid. Ternyata Ustaz, besoknya keluar darah lagi sampai 15 hari.
Gimana Ustaz? Itu bukan darah hitungan haid, itu bukan darah apa-apa. Itu semua istihadah namanya. Karena 14 harinya sudah haid dia. Keluar 15 hari lagi Ustaz tuh keluar darah. Gimana? Itu masih bilang haid. Keluar sampai 2 bulan gimana Ustaz? Pokoknya kalau di hari ke-15-nya darah ini tadi berhenti sebelum jamnya, maka putus. Jelas ya? Tapi kalau keluar sebulan darahnya nyambung, di hari ke-15-nya nyambung, maka semuanya kalau keluar darah 2 bulan itu ambil setiap bulannya kebiasaannya berapa? 7, ya 7 berarti. Bulan selanjutnya 7 berarti. Dia keluar darah 6 bulan. Keluar darah nyambung terus Ustaz. Di hari 15 nyambung, dari 15 nyambung. Gimana Ustaz cara ngitungnya? Iya, itu semua keluar darah 6 bulan misalkan dia naudzubillah. Ambil setiap bulannya kebiasaannya 7. Karena kenapa diambil kebiasaannya? Karena darah yang 6 bulan keluar itu namanya istihadul kubra. Dan yang paling utama dikarenakan darah yang pas naik di hari ke-15 itu di waktu pergantian harinya darahnya nyambung. Jadi balik lagi kepada hitungan kebiasaan dia haidnya. Kalaupun keluar darahnya 6 bulan, ya berarti karena emang darah nyambung di hari pergantian ke-15-nya, maka itu masuk pada hitungan kebiasaan lagi. Hari bulan pertama 7 kalau keluar darah 6 bulan. Jelas ya? Paham terkait haid. Rumus yang keempat. Rumus yang kelima adalah darah yang keluar tidak setelah melahirkan. Jelas. Darah haid yang keluar atau haid itu tidak setelah melahirkan. Ustaz, ada orang habis melahirkan, dia keluar darah, ya itu bukan haid. Beda lagi penjelasan lagi tentang nifas yang sudah pernah disampaikan. Jelas ya? Itu terkait rumus haid ada 5. Yang kelima tadi, Anda ulang sekali lagi, darah yang keluar tidak setelah melahirkan. Jelas tuh. Kalau ini nggak ada melahirkan, kalau habis melahirkan tidak dibilang haid. Jelas ya? Ada yang mau ditanyain yang nggak paham barangkali, perempuan terutama? Hari ke-15 berhenti, Tadi gimana? enggak, kata Ustaz, kan gini, hari ke misal waktu itu kan jam 11 ya, sebelum jam 11 berhenti tanggal 15 terus jam 15. Iya, kebalik gini doang tadi ya. Terangin, lihat ke depan. Kan darah tidak boleh melebihi dari 15 hari. Maksudnya lihat ke depan nih. Ralat, bener. Cuman bedanya cuma tambahan gini aja. Darah yang tadi bukan hari ke-15 salah, jadi masuk hari ke-16 gitu doang. Jelas ya? Jadi kalau pergantian hari dari hari ke-15 naik ke-16 tadi itu jam pergantiannya, kalau nyambung maka jadi istihadah kubro, kembali pada hitungan biasa. Kalau darahnya pas darah hari ke-15 sebelum masuk darah ke-16 jam pergantian tadi udah berhenti, maka 15 hari itu haid semuanya. Begitu, jelas ya? Ya benar, bagus. Nggak gila. Gini doang. Tadi kan nangin gitu ya, hari ke-15 salah. Jadi hari ke-16. Kalau masuk hari ke-16, darahnya menyambung di jam pergantian tadi. Kalau jam tadi kan jam 9. Hari ke-15 nih dia keluar darah. Hari ke-15, hari 1, 2, 3, apa 15 nih? 15 hari dia keluar darah. Ingat ya, keluar darah ini sudah dipastikan dari pertama emang udah dipastikan haid. Habis 15 hari tiba-tiba nih dia keluar darah. Jam pergantiannya jam berapa jam? 9. Kalau di hari ke-15-nya nanti nyambung di jam 9 paginya, artinya masih keluar darah, tuh namanya nyambung. Nyambung tuh nyambung di pergantian hari ke-16, maka namanya itu istihadah kubro. Balik hitungannya seperti kebiasaan dia haid. 7 biasanya, berarti 8 harinya ini
wajib dikodok tuh semua sholat yang tertinggal. Jelas ya. Tapi kalau di hari ke-15 mau masuk, mau melewati, artinya mau masuk, mau berganti di jam 9 pagi ini kan harusnya kalau dia keluar dia masuk ke hari ke-16 haidnya dia. Ternyata sebelum jam 9, jam 8-nya udah berhenti. Atau setengah 9-nya udah berhenti. Blok berhenti, ditunggu 15 menit, ditunggu 20 menit. Bener berhenti di jam setengah 9, maka 15 hari itu semua dia namanya haid. Jelas ya? Sekalipun ntar besoknya keluar darah lagi, itu udah bukan haid. Putus karena di pergantian hari ke-16 putus. Ya putus berarti itu putus haid berarti. Besoknya keluar darah, itu udah bukan haid lagi. Kan udah putus kemarin. Itu kalau putus. Nah ini permasalahannya kalau nyambung. Artinya di hari ke-16 ini, di pergantian harinya itu di jam 9 tadi masih keluar. Nah ini permasalahannya, namanya istihadah kubro, balik kepada hitungan kebiasaan. Jelas ya, itu terkait haid. Ada lagi mau ditanyain, mau disampaikan? Artinya darah itu nggak boleh lebih dari 15 hari. Artinya 16 hari itu haid, nggak ada 16 hari, nggak ada. Jadi kalau darahnya keluar nyambung 16 hari tadi namanya istihadah kubro. Kalau darah yang keluar 15 hari berhenti sebelum pergantian 16 hari, sebelum naik ke 16 hari haid, maka kalau putus maka 15 hari itu haid semuanya. Jelas ya? Ya, bagus tuh. Tadi cuma beda itu doang. Ya, ada lagi mau ditanyain? Yang jelas darah 15 hari haid itu nggak boleh lebih. Artinya 16, 17 nggak ada darah haid 16 hari, 17 hari nggak ada. Kan tadi hitung doang. Makanya perempuan harus punya catatan khusus, dimulai nanti jam berapa haidnya. Jadi Pak dimulai jam berapa haidnya. Itu jangan sampai Allah nggak penting nggak boleh begitu perempuan. Jadi jelas, oh Naila mulai jam 7 pagi, Dela mulai jam 8 pagi, Dinda mulai jam 10 pagi, ini sudah 24 jam. Ya, catat jam 10 pagi sudah 24 jam, sudah jam 10 ini sudah dipastikan haid. Catat, ya ingat, di buku boleh, di HP boleh. Jadi ingat tuh, kalau nanti ada permasalahan, naudzubillah, barangkali keluar darahnya bisa lebih dari 15 hari, lihat di hari ke-15-nya nyambung nggak masuk ke hari ke-16 haidnya. Kalau nyambung di jam pergantian hari jam 10 Dinda tadi misalkan keluar darah nyambung ke hari ke-16, maka Dinda kena daripada permasalahan istihadah kubro. Jelas ya? Yang kelima rumusnya adalah darah tidak setelah melahirkan. Darah haid itu tidak setelah melahirkan, jelas. Karena setelah melahirkan itu namanya nifas. Ada lagi penjelasan yang sudah pernah sampaikan juga. Ada lagi mau ditanyain? Jelas semuanya? Benar? Jangan sampai nanti. Nah, sekarang permasalahannya lagi tidur. Lihat ke depan nih, lagi tidur. Ini lagi hitung-hitungan dulu ya. Sebelum masuk lagi apa? Hitung-hitungan. Artinya mau dihitung-hitungan. Nabila tidur, Ustaz. Ingat tuh tadi rumusnya ada 5. Nabila udah suci dari 15 hari lebih. Taruhlah Nabila udah suci 20 hari misalkan. Udah suci nih, artinya udah mandi hadas dulu dari pertama, udah 20 hari nih, sholat udah 20 hari suci. Tiba-tiba Nabila tidur. Bangun nih pagi jam 4 misalkan. Lah udah keluar darah, Ustadz. Gimana Ustadz tuh cara ngitungnya? Kan saya baru bangun, Ustadz. Kan nggak tahu. Dihitung, karena ulama kita punya kebijaksanaan. Hitung dari mulai bangun. Jam 4 Nabila ngah nih, keluar darah maksudnya. Ingat ya, udah suci 20 hari. Kalau belum suci 15 hari mah baru suci 10 hari. Pas belum tidur keluar darah, itu mah bukan darah haid kan. Suci itu minimal harus 15 hari. Jelas ya? Tadi saya ulang, Nabila udah suci 20 hari, Dela udah suci 20 hari. Pas bangun tidur, wah keluar darah, Ustaz. Gimana cara ngitungnya, Ustaz? Kan saya tidur, baru bangun. Pas bangun itu mulai ingat. Ya, bangun jam 4.
jam 4 sudah mulai keluar darah, catat tuh. Catat doang, bukan dikatakan head, belum, catat. Keluar darah sampai mandi itu masih keluar darah. Gimana Ustaz? Subuhnya masih keluar darah, ya jangan subuh dulu. Jam 4 bangun masih keluar darah tuh terus-terusnya, misalkan 9-an juga Ustaz, namanya baru-baru keluar. Itu jangan sholat subuh. Ntar kalau masih keluar darah jangan sholat subuh, tungguin. Ternyata jam 11 siang Ustaz berhentinya. Berarti 4 ke 11 berapa? 4 ke 11 7 jam. Jam 11 pagi atau jam 11 siang berhenti Ustaz tuh 7 jam berarti. Nah berarti kalau jam 11 siangnya berhenti baru 7 jam, sudah 24 jam belum? Belum, berarti belum dibilang head. Kalau jam 11 pagi itu emang di rumah, enggak lagi jam sekolah, subuhnya tanya gimana? Wajib diqadha pas darahnya berhenti. Ingat ya, belum 24 jam berarti belum head. Jadi kalau tidur dihitungnya pas kita bangun. Atau sekarang nih permasalahan lagi, atau emang sebelum nih lihat ke depan. Sekarang tadi pas bangun ada. Sekarang pas tidurnya, pas sebelum tidur ada keluar darah nih. Lagi dihitung sama Dela nih sebelum tidur nih, lagi mau rebahan, lagi scroll TikTok. Emang lagi keluar darah nih ya, lagi keluar darah. Nah, pas tidur itu, pas pagi bangun-bangun nggak keluar lagi. Itu gimana saya cara ngitungnya? Pas saya bangun kan nggak keluar darah lagi. Hitungannya itu yang pas bangun itu berhenti berarti. Pas meleknya itu berhenti. Misalkan nih jam 8 malam dia lah keluar darah. Tidur dia lah jam 9 nih. Misalkan. Ingat ya, keluar darah jam 8. Jam 9 ternyata dia lah udah tidur. Bangun jam 3. Pas jam 3 dia lah bangun nggak keluar. Berarti udah berhenti. Nggak keluar tuh berhenti. Bener-bener berhenti. Berarti hitungannya pas bangunnya itu selesai. Hitungannya artinya jam 8 sampai jam 3 jam bangunnya dia adalah. Jelas ya? Paham gak nih? Tadi kan pas bangun keluar darah. Belum tidur belum keluar. Tadi Isal nanya itu pas bangun keluar darah. Gimana caranya? Ustadz kan baru bangun nggak tahu hitungannya. Itu dihitung pas bangun. Jelas ya? Sekarang sebelum tidur lagi keluar nih. Jam 8 dia lah keluar. Jam 9 dia lah ketiduran. Tidur namanya tidur jam 3 pagi bangun. Karena dia lah biasa tahajud, bangun jam 3 pagi. Bangun jam 3 pagi pas dilihat udah nggak keluar. Gimana Ustaz tuh cara penghitungannya? Berarti jam 8 malam dihitungnya sampai jam 3 pagi. Jelas ya? Ada lagi mau ditanyain terkait head? Head yang udah pernah sampaikan di sini, ada yang udah pernah catat juga. Head itu haram. Ada beberapa tempat. Satu di antara head itu yang haram, head dan nifas itu yang haram adalah memegang Al-Quran. Apalagi memegang, menyentuh tuh benar-benar dipegang. Lagi tawaf, sholat, wa qiraatul Quran dan baca Al-Quran, wasom dan berpuasa, terus melewati masjid nggak boleh, orang haid dan nifas. Terus bersenang-senang antara pusat dan lutut perempuan. Anda pernah sampaikan, mesti terangin dah, bersenang-senang antara pusat dan lutut itu termasuk daripada hal-hal yang haram pada saat orang haid dan nifas. Lagi mau ditanyain barangkali nanti kurang paham. Perempuan kira-kira paham semua tentang haid? 5 rumus ini pegang. Ini kita belajar dalam hadis Imam Syafi'i ini. Rumus 5 rumus ini maka dia dikatakan atau dipastikan dia haid. Jelas? Jadi nggak bisa ada orang yang udah keluar darah, ngapa nggak puasa, lo ngapa nggak sholat, buat tadi keluar darah, terus ngapa? Ya udah nggak puasa, ya udah nggak sholat, nggak begitu. Jadi ada rumusnya, ada ilmunya terkait haid. Jelas ya?
Itulah ketika kita ibadah tidak didasari ilmu, ibadahnya sia-sia. Contohnya, asal muasalnya Nabila nggak tahu, dia nggak tahu, Maya nggak tahu, dianggap keluar darah, udah aja begitu. Atau yang di kitab-kitab yang pernah sampaikan di kitab-kitab fikih, sedikitnya haid yaumun walailatun, sehari semalam. Atau sehari semalam ada 24 jam. Dikira udah sehari udah aja haid. Enggak, belum tentu. Itu 24 jam ini terbentang sampai 15 hari. Ini ilmu. Tapi kalau kita perempuan lihat ke depan, perempuan banyak yang ibadah, tapi ilmu haidnya nggak ngerti. Kalau ilmu haidnya udah nggak ngerti, berarti berantakan kesuciannya. Kesuciannya berantakan, masalah hadasnya berantakan. Yang dianggap suci jadi hadas, yang lagi hadas dianggap suci. Akhirnya ibadahnya sia-sia, berarti ibadahnya tidak disertakan ilmu, sia-sia ibadahnya. Rugi nggak berarti kalau nggak belajar? Sangat rugi. Makanya ibadah itu ketika tidak didasari ilmu, berarti ibadahnya menjadi sia-sia. Jelas? Belajar capek, ada yang ngantuk, ada yang di pabrik ada yang ngantuk, Nabila langganan, Nabila langganan ngantuk, ada yang belakang, sebelum balas pacar saya lagi WA terus, ada yang tahu apa yang ini ngaji macam-macam. Anda gelisah, ingat belajar itu penuh penat, penuh ujian, penuh cobaan. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, berkata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu rahimah berkata, ketika orang belajar, kata beliau ketika belajar tuh merasa hina, taliban merasa hina ketika belajar. Fa'ajaztu matluban, dan nanti ketika dicari, ya begini, kata beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika belajar hina, betul arti hina, capek. Ada orang yang teman-teman ente kan, teman-teman kita kan pada sibuk main HP, main Instagramnya, teleponannya, main nyeblaknya, makan ini martabaknya, muter-muternya, lagi pada girang-girang. Kita nih capek, kayak gue hina amat ya. Gak apa-apa ya. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika belajar merasa hina. Iya emang hina. Tapi ketika nanti kita sudah menjadi ngerti ilmu, matluban, nanti ketika dicari orang menjadi mulia. Itu hebatnya. Waktu belajarnya jadi hina, ketika sudah ngerti ilmunya, dicarinya nanti sama orang menjadi mulia. Berapa banyak anak sekarang jadwal tuh, orang minta akikah, ini minta jadwal ini, minta kesana kemari. Artinya kita bukan merasa mulia ya. Kalau merasa bangga mulia nggak boleh, haram. Artinya kita menjadi mulia dengan kita belajar ilmu agama. Makanya orang belajar ilmu agama kan Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, diangkat derajatnya beberapa derajat ke atas, artinya menjadi mulia. Banyak orang belajar pernah capek, bosan. Ya begitu orang belajar ilmu agama. Kan pernah sampaikan sebelumnya, Nabi Allah Musa belajar Nabi Idris, udah penat, bahkan sampai gagal 3 kali gagal Nabi, karena banyak bertanya. Kita apalagi kita, makanya untuk mempertahankan konsisten kita, istiqomah kita, hati pikiran kita, sering-sering hadir ke majelis ilmu agama. Tapi kalau sudah belajar nggak sering hadir ke majelis ilmu agama, pikirannya dibawa sama setan, malah jadi malas, belajar jadi malas, pindah jadi malas. Udah, pokoknya yang penting udah di rumah sih, gue sih yang penting berbuat baik sih, nggak berbuat jahat. Kalau ketika orang berbuat baik tapi ibadahnya nggak didasari ilmu, ibadahnya sia-sia juga. Ada orang, lu ngapa nggak berhijab, lu ngapa nggak pakai kerudungan? Yang penting hati gue baik, gue nggak jahatin orang. Apa urusannya nggak jahatin orang? Itu perintah agama, kewajiban. Yang penting hati gue dulu lah, gue mau baik. Lu ngapa nggak ngaji? Gue mah hati gue masih kotor sih, gue mau nggak ngaji, nggak minta dah. Gue hati gue masih kotor, gue masih gini. Urusannya apa hati kotor sama hati sama pikiran? Nggak ada urusan. Ini masalah kewajiban.
Ketika orang harus melaksanakan kewajiban, kalau wajib